Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamu. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga kau berikan kepada kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takut melaksanakannya. Romo Tony coba maju karena saya minta dia baca Injil, tapi dia kalah. Dia lihat tulisan di atas yang kecil,
dia angkat tangan. Keluarga besar Sumatera Maumere, momen ulang tahun ke-10 sekolah ini bertepatan dengan peristiwa menyedihkan yang merambah sendi-sendi peradaban gereja dan kekatolikan kita pada sosok Santo Yohanes Pembaptis. Dia suara yang berseru di padang gurun, tokoh yang jujur dan terkenal berani dalam menegakkan kebenaran. Tegurannya yang keras dan menusuk rasa menghantarnya pada pedang kematian. Ia dibunuh di tengah tarian erotis yang mengerikan. Sikap manusia begitu mengerikan, karena kebencian dan dendam bisa membunuh sesamanya. Padahal kehidupan adalah hak Allah dan manusia tidak berhak sedikit pun atasnya. But itulah yang terjadi. Sama saudara yang saya kasihi, sebagaimana yang kita dengar dalam Injil tadi, Penginjil mengisahkan bahwa tarian seorang gadis bernama Salome, putri sematawayang dari Herodias dan Herodes, yang membagikan gairah ini menyukakan mereka yang hadir. Gerakannya membuat gembira orang-orang yang menghabiskan malam itu dengan makan dan minum. Juga melunturkan segala sekat kesetiaan dan moralitas, serta hati suci seorang pejabat kerajaan bernama Herodes. Bangga dan egois, Herodes memilih untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan sang nabi. Yohanes Pembaptis dibunuh, namun ia tidak mati. Ia tetap hidup melalui suaranya yang selalu menggemakan keadilan dan kasih. Yohanes telah membuka jalan bagi Yesus, dan ketika Yohanes mau menegakkan kebenaran, Herodes malah tidak berani bertindak benar. Walaupun ia tahu Yohanes tidak bersalah, bahkan ia pun diam-diam mengaguminya. Ia kalah terhadap kuasa dan kedudukannya sendiri. Sama saudara terkasih, peristiwa syukur 10 tahun Sumatera tercinta ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat Anda dan saya, buat kita-kita yang hadir hari ini di sini. Karena memang kita masih menghadapi pergolakan yang sama sampai saat ini, yakni antara mengatakan yang benar dan kejujuran, atau yang menyenangkan pihak lain, mengembirakan hati orang lain, dan cari aman. Tidak jarang ada kecenderungan untuk mencari aman sehingga bertindak tidak jujur. Banyak prestasi yang dicetak oleh anak-anak di Sumatera ini, mulai dari level kabupaten sampai ke level dunia internasional. Dan orang kenal Sika bukan hanya karena pejabatnya, tetapi terlebih karena prestasi anak-anak Nian Sika, terkhusus Sumatera tercinta. Amin. Amin. Tapi coba Anda tengok kondisi jalan-jalan di sekitar kompleks sekolah Anda. Ambulan, dongkang camping, tak semulus dan seindah torehan prestasi anak-anak Sumatera bergelar nama Maumere Manis. Realitas inilah yang menimbulkan banyak penderitaan dan ketidakadilan dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran dan orang benar tersingkirkan, seperti Yohanes Pembaptis. Lantas, beranikah Anda melawan arus ini dengan menyatakan kebenaran dan kejujuran?
Vote. Ya Bapa, ampunilah para pemimpin kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar cahaya wajah-Mu sungguh memancar dalam kehidupan iman umat-Mu, sehingga kelak semua hamba-Mu dipersatukan dalam kebangkitan. Marilah kita mohon. Untuk para siswa, Portio Disciplina Consiglio. Father in heaven, we don't inspire you to the great heart and soul to fill up with your children, personal solution to partners with their religion. In reason if you listen from him that the God is God. This, thus we obey other examples in following the power of our religion, was before his power. Then our Israel and children, thy word is a sugar, give of whose are, or last of whose are, and your after. When we resolve the life of every reason, give us concentration in the answer, which otherwise no matter to the church. There's something open see that God to the oath. Untuk Yayasan Mardi Wiyata. Mardi Wiyata kami, Yesu no Chichi, watashi tachi no kiso wo shikuku shimasu. Kono kiso wa, wakamono no kami ni gaido shimasu. Soshite, Mardi Wiyata wa okiku naru no wo shikuku shimasu. Watashi tachi ga dite mashou. Watashi tachi no inoru wo kite kudasaru. Untuk sekolah, 我们的天赋因为都伟大，我们可以听出我们敬爱的校长经验人，能够帮助主办我们，或是因为你的要求，求你祝福我们的校长或者发展，让我们敬爱的学校长地位精彩的学校，相神的学校。金融业产品，我们的天赋的道里面，阿门。让我们应用我们的天赋，让他给听到我们。 Untuk para arwah yang pernah mengenyam pendidikan dan juga pendidik yang pernah mengabdi di lembaga ini. Eternal rest grant into our teacher, Mr. Herman Bergoglio, and our friends, fathers, Rian, Christine, and Dimas. O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May your soul
faithful better. Through the mercy of God, rest in peace. We pray, Lord, hear our prayer. Bagi kita yang hadir pada perayaan ini, Ama amin retasimu lapetiku, retakota lapeharu. Ama tagahat, ama takte dunia ke. Ami gabi watin narama, tutuaten ruama, nani benzer le ami serani sawi. Kamang kuma more kapani. Utan amin lain, wair digaku genamin more amin. Tebon punandaan, main meruk miso, denatoma ama hese bau. Main tanah rong, pilihan ngaji. Demikianlah doa yang kami panjatkan kehadiran. Kami berharap sekarang telah Kau mengingatkan kami dalam perayaan sedang berkat bangkit Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Bagi manusia, kesetiaan dan cinta dalam tugas adalah keharusan untuk selalu dekat dengan Allah. Maka, sebagai bukti kesetiaan kita kepada Allah pemberi hidup, marilah kita persembahkan segala yang telah kita terima dari kasih dan kemurahan.
Berdoalah kita supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber selamat dan damai, kami menunjukkan persembahan ini kepadamu untuk memperingati Santo Yohanes Pembaptis, suara yang berseru di padang bumi, dan syukur atas naungan kasih-Mu bagi lembaga pendidikan Semater Bauhili. Santo Yohanes Pembaptis telah memberi kesaksian dengan darahnya. Semoga lembaga pendidikan ini semakin berani untuk menorehkan cinta dan kebenaran dalam hasrat membangun manusia di masa datang. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan sertamu. Kepada marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu, Engkau sudi memberitahu kami mati kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi peraturan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu laskar